pengarang-pengarang yang dulu itu sebagai referensi masuk ke kurikulum pelajaran bahasa Indonesia gitu. Saya kasih tahu covernya. Ini kita bisa melihat ya perbedaannya. Nah, ini tugas kalian sebagai seorang DKV diminta jasanya untuk memvisualisasikan cerita dari salah asuhan menurut konsep gagasan ide yang kamu miliki gitu ya. Karena kan setiap orang masing-masing punya perspektif yang berbeda gitu, punya gaya atau style yang berbeda kan gitu kan. Ini ada covernya ada yang warna kuning, terus bawahnya oranye, terus tulisannya putih, terus kemudian pemakaian hurufnya juga berbeda. Ini menarik ya, karena si siapa di cover yang ceweknya ini sudah mulai terlihat walaupun tidak berpakaian Belanda, tapi kelihatan dari gaya rambutnya, matanya ini warna coklat gitu ya, terus kulitnya kuning langsat, putih ya, bukan kuning langsat, putih, ini menandakan orang Belanda gitu kan. Sementara yang laki-lakinya sendiri adalah laki-laki pribumi, kelihatan sekali gitu ya. Terus yang ini, yang cover berikutnya ini tidak memiliki pesan atau makna gitu, cuman judulnya aja salah asuhan, terus kayak bungkus kado, nggak, kita sebagai audiens atau calon pembaca mungkin agak kurang menarik gitu ya. Apalagi di era sekarang gitu, teknologi maju, terus tiba-tiba ada buku semacam ini beredar gitu kan. Kalau ini bukunya terbitan lama, mungkin buat kolektor sesuatu yang berharga gitu. Tapi kalau ini terbitan baru, misalkan terbitan tahun 2025, tapi model visualnya kayak gini, saya rasa nggak ada yang mau beli gitu kan. Bukunya jelek banget, nggak menarik gitu ya. Nggak menarik banget gitu. Kamu kalau datang ke kafe ya, kopi shop, terus beli kopi ke barista, di depannya ini toppingnya dibikin corak-corak yang menarik, pasti juga ada selera mau minum gitu kan. Tapi buat orang-orang tukang ojek atau segala macam datang ke Indomie ya, tukang Indomie rebus terus mesen kopi ya, kopinya nggak diiniin gitu kan, nggak dilukis-lukis ya, mungkin bagi dia nggak komplain gitu ya, karena harganya sesuai 4.000, 5.000 gitu ya. Tapi kalau misalkan kamu datang ke kafe gitu kan, ke yang mahal, satu gelasnya misalkan 35, terus tiba-tiba nggak ada model corak-corak atau rasanya biasa aja, mungkin kamu komplain gitu kan, nggak mau beli lagi gitu ya, beli sekali ya nggak mau datang lagi gitu kan. Nah itu nanti dibutuhkan kreativitas ya, imajinasi kamu gitu ya. Misalkan penerbit ini kan setiap mungkin setiap berapa kali itu nerbitin bukunya lagi karena sesuai permintaan pasar. Nah biasanya nanti setiap tahun itu ganti lagi karena untuk menggarap pasar-pasar yang baru gitu ya. Kalau yang pasar-pasar di era saya mungkin udah paham, udah ngerti gitu ya. Tapi bagaimana nih generasi Z gitu kan, mungkin bisa aja nanti misalkan Balai Pustaka nerbitin baru, mungkin bisa aja dia pakai cover yang sudah mulai pakai animasi 3 dimensi misalkan gitu ya, itu lebih keren lagi gitu kan. Sama aja kan kita kalau duit ya, duit terbitan negara manapun atau negara Indonesia kan pasti ada keluaran baru padahal nilainya sama gitu ya, nilai 5.000 sama gitu kan, tapi bentuk coraknya sudah berbeda-beda gitu kan. Terus yang kedua kita bisa lihat itu ada covernya sudah mulai visualnya sudah mulai berubah lagi, kelihatan dua sejoli ya, di sini dua sejoli, cuman di sini agak susah membedakan gitu ya, agak susah membedakan secara visual ini dua-duanya kayak orang Indonesia ya, bukan orang, yang ceweknya bukan orang Belanda gitu kan. Terus kemudian warna hurufnya sudah mulai berubah, warnanya ungu. Terus kemudian kita bisa melihat alur ceritanya ada di Padang, di Minangkabau, karena ada
rumah gadang ini, rumah gadang. Nah, ini ada ibu-ibu yang pakai pakai baju tradisional Minang, terus kemudian ada anak kecil laki-laki. Nah, ini anak kecil laki-laki ini kalau kita imajinasikan adalah tokoh utama laki-laki yang bernama Hanapi, yang dari kecil dididik sama ibunya, tapi setelah dewasa ternyata salah pergaulan gitu ya, salah asuhan. Karena ibunya salah mengasuh Hanapi gitu ya. Dia apa tadi ingin ingin menyekolahkan Hanapi ke sekolah Belanda biar bergaul sama orang Belanda terus punya pemikiran yang maju. Ternyata yang dia adopsi bukan pemikirannya tapi gaya hidup orang Belanda gitu ya. Dan pada akhirnya dia nggak mau lagi tuh apa bergaul sama orang pribumi, terus kemudian apa mungkin bertentangan dengan ibunya gitu atau sama bapaknya gitu ya. Jadi ya itu salah judulnya salah asuhan gitu ya. Terus kemudian lanjut ke cover ini cover versi sinetronnya. Cover versi sinetronnya sudah berubah lagi. Di sini sudah mulai ada yang pakai kerudung gitu ya. Karena udah era-era sekarang gitu kan, biar nanti si apa jalan ceritanya itu lebih modern ya. Nah, ini kalau filmnya ini desainnya itu memang seperti ini gitu ya. Cetakannya dari dulu tuh memang seperti ini, nggak ada yang lain. Jadi ini foto foto bintang film aslinya dipoto terus kemudian ditempel diperbanyak gitu ya. Karena kala itu memang nggak ada ilmu desain komunikasi kan tahun 80-an ke bawah. Jadi adanya kalau lukis ada seni lukis ya. Karena poster-poster film di bioskop itu pada zaman tahun 80 ke bawah itu dilukis gitu, bukan dicetak. Jadi mereka dapat pesanan misalkan seminggu nih filmnya mau beredar. Jadi si tukang lukisnya ini ngelukis gitu kan. Dia bawa bawa foto aktor atau artisnya terus dilukis. Terus dia berimajinasi nih, kan dia bikin sketsa dulu tuh di spanduk ya, di spanduk bannernya itu di apa? Dipakai pensil gitu kan, dilukis terus baru di tiban pakai cat minyak atau cat air gitu. Cat minyak sih kayaknya gitu. Wah, saya tuh kalau misalkan itu berharga ya, mungkin saya minta gitu ya buat saya simpen gitu ya. Mungkin kalau dijual pun mahal kayaknya, karena itu bener-bener lukisan asli dari pelukis gitu ya. Kita tahulah satu frame untuk lukisan A4 aja itu udah mahal gitu, apalagi ini sebesar sebesar spanduk ukurannya itu lumayan besar, terus apalagi kalau misalkan saya bisa punya itu gitu ya, bisa punya itu aktor yang cukup beken kala itu terus orangnya udah meninggal ya mungkin bisa aja spanduknya itu bisa lebih mahal mungkin sekitar jutaan gitu bagi kolektor ya, bagi kolektor pecinta sinema Indonesia gitu. Cuma saya tidak punya selembar pun gitu kan untuk menunjukkan kepada kalian gitu ya. Saya nggak punya kepikiran untuk menyimpan juga gitu kan. Kalau misalkan bisa kesimpan tuh, waduh, itu saya beberapa apa kan bioskop dulu lumayan banyak ada di Gembira Theater, ada di Pasar Senen, Kuitang, ada di dekat stasiun Cikini, uh, belum lagi daerah-daerah lain gitu. Itu banyak banget gitu dan itu menggunakan rata-rata menggunakan seni lukis gitu ya, bukan bukan desain yang di print bukan gitu ya. Nah ini desainnya cuman hitam putih. Inilah bagaimana seorang pelukis uh, menyampaikan pesan gitu ya, pesan dari sebuah cerita ini ke dalam sebuah gambar sehingga sampai ke masyarakat dan kita harus mikir gitu, harus mikir juga ini kira-kira kalau misalkan buku bergambar gitu ya, buku bergambar untuk anak-anak kan nggak mungkin gambarnya orang dewasa gitu ya. Nanti apa segmen pasarnya nggak jelas gitu ya. Nanti kita juga, oh gimana sih gitu ya. Ini
gambarnya orang dewasa, ceritanya anak-anak. Itu kayak kalian tuh kayak nyediain tamu, kalengnya biskuit kongguan, dalamnya rengginang gitu ya. Itu kayak gitu itu nggak boleh gitu ya. Nanti ini udah sampai sini kebayang ya, kebayang antara menulis kreatif dengan visual gambar yang ditampilkan sebagai tujuan untuk menyampaikan pesan melalui gambar. Oke, selanjutnya saya ganti. Nah, ini dia. Oke, ini dia catatannya ya, catatan untuk menulis kreatif. Menulis kreatif itu kan ada untuk cerpen, novel, buku bergambar, poster film, narasi iklan, ya, sinopsis, segala macam banyak lah gitu. Narasi cerita di storytelling gitu. Terus apa kaitannya antara menulis kreatif dengan ilmu komunikasi visual gitu? Ada yang bisa nebak nggak kaitannya apa? Tadi udah sempat disinggung di cover salah asuhan. Ada yang mau nyoba nebak? Nggak apa-apa, salah juga nggak apa-apa. Agar ini Pak, si pembaca tahu visualisasinya. Gimana? Bagus? Apa berkaitan dengan DKV itu Pak, biasanya desain cover DKV harus tahu bagaimana bisa memvisualisasi sebuah cover buku gitu, sesuai dengan ceritanya. Iya, betul. Jadi gambar itu kalau orang DKP itu bagaimana dia memvisualisasikan cerita lewat gambar sehingga pesannya itu yang ada di cerita dalamnya itu bisa sama gitu ya. Itu mewakili gitu ya. Itu lo bagus. Ada lagi? Ada lagi yang mau nyoba? Untuk memperkuat penyampaian pesan, Pak. Iya, untuk memperkuat penyampaian pesan, maksudnya apa tuh? Memperkuat penyampaian pesan di sini berarti jelas ya. Terus efektif gitu. Iya betul Amir. Jadi untuk menyampaikan pesan, jadi biar lebih komunikasinya biar lebih efektif. Good. Ada lagi? Ada lagi kaitannya antara menulis kreatif dengan ilmu desain komunikasi visual? Yang cewek mungkin punya punya jawaban banyak loh sebenarnya, banyak banget itu. Kalau misalkan tadi ibaratnya tadi kamu disediain biskuit kongguan dalamnya rengginang kan berarti ternyata ini si siapa nggak paham ya, si seorang desainernya tuh nggak paham jalan ceritanya gitu kan, kok mengilustrasikan sebuah cerita lewat gambar itu nggak sama dengan isi ceritanya gitu. Itu nggak boleh seperti itu gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Pertama, nah ini dia. Pertama, kaitannya itu komunikasi efektif. Benar tadi yang disampaikan oleh si Amir ya. Itu biar jelas gitu kan. Itu DKP dan menulis kreatif sama-sama bertujuan untuk mengkomunikasikan pesan secara efektif kepada audiens. DKV menyampaikan pesannya itu lewat visual, sementara seorang penulis itu menyampaikan pesannya melalui kata-kata gitu.
Jadi bisa ini ya, bisa paham ya, kamu menyampaikan pesan melalui visual, sementara penulis menyampaikan pesan melalui kata-kata gitu ya. Kalau di era saya tuh kalau menyatakan, misalkan saya suka sama seseorang gitu ya, itu biasanya saya sampaikan lewat kata-kata gitu. Dan, biasanya saya cari lembaran lembaran kertas. Kalau dulu ya tahun 80-an itu sudah ada lembaran kertas itu gambarnya ada setangkai bunga mawar atau, pena gitu, pena bulu gitu. Jadi bisa ditulis "Dear" gitu ya, "Dear honey" gitu, "Apa kabar?" gitu. "Minggu lalu, aku sempat lewat ke rumah kamu loh, tapi kamunya tidak ada," gitu. Terus aku tanya orang tua kamu, katanya kamu lagi pergi gitu ya. Itu kita komunikasinya lewat, sebuah surat gitu ya. Kalau sekarang kan lewat HP ya, lewat smartphone, lewat segala macam. Nah itu, di kanannya kata-kata, di background-nya itu, eee, gambar bunga bunga mawar gitu. Jadi kan itu melambangkan gitu kan, melambangkan, rasa kasih sayang gitu ya. Ya itu, jadi itulah ya, pertama komunikasi efektif. Terus yang kedua, kreativitas. Ini yang penting ini nih, keduanya memerlukan kreativitas dan imajinasi untuk menciptakan karya yang unik dan menarik. Seorang DKP menciptakan visual yang menarik, sedangkan penulis kreatif ya, menciptakan cerita karakter atau plot yang menarik. Jadi sama-sama ini ya, sama-sama eh, kalau dipikirin tuh sama-sama apa ya, butuh imajinasi yang tinggi gitu ya. Waduh, ini film coba kemarin film Jumbo gitu ya. Jumbo. Dari kata jumbo aja kan sesuatu yang besar gitu ya. Pesannya itu jumbo kan besar. Kamu kalau beli minuman ditanya sama penjualnya mau yang L, M atau S, yang jumbo gitu. Nah, udah kalau udah ngomong jumbo berarti kan yang besar gitu. Terus kamu gimana cara mengimajinasikan sebuah pesan film jumbo? Yaitu dibuatlah karakter si Jumbo itu orang yang sangat besar gitu ya. Terus lucu karena kamu sudah lihat film Jumbonya gitu. Terus kemudian ini ceritanya kayaknya buat anak-anak ya gitu ya. Terus ya udah kamu bikin visualnya ya Jumbo, wajahnya wajah anak-anak kan nggak mungkin. Kamu bikin Jumbo wajahnya wajah nenek-nenek atau wajah orang dewasa itu yang ada nanti penontonnya kecewa gitu dan segmen pasarnya jadi nggak kegarap gitu ya. Kalau Jumbo kamu visualisasikan anak-anak sesuai jalan cerita filmnya itu, terus kemudian poster filmnya itu memang anak-anak, berarti kan yang nonton dari anak-anak sampai dewasa gitu ya. Tapi kebalikannya, misalkan si Jumbo kamu bikin wajahnya wajah orang dewasa, otomatis pasarnya anak-anak ini nggak bisa untuk nonton film Jumbo gitu. Akhirnya yang tadinya target target pasarnya itu penontonnya 2 juta gara-gara kesalahan dari seorang desainer memvisualisasikan film Jumbo menjadi wajah dewasa, itu penontonnya paling 1 juta gitu ya. Nah, itulah keberhasilan dari seorang desainer adalah bagaimana dia bisa menyampaikan pesan secara efektif melalui kreativitas teknik desain yang sudah dipelajari di kampus gitu. Kemudian lanjut pesan dan makna. Keduanya memerlukan pemahaman yang baik tentang pesan dan makna yang disampaikan dalam DKP melalui elemen visual, sementara penulis melalui struktur cerita dan kata-kata. Misalkan kamu lihat iklan Indomie gitu ya, Indomie kan di situ secara visual kan kamu ada apa rebusan Indomie dalam mangkuk, terus ada gambar ayam, ada gambar rempah-rempah, ada gambar telur. Terus kalau nggak dimasukin unsur tulisan, mungkin
orang nggak paham gitu ya, ini sebenarnya pesan dari gambar ini, orang taunya cuma mie, terus gambar telur, gambar rempah-rempah, terus maksudnya apa gitu ya. Baru deh begitu kamu masukin unsur tulisan, Indomie seleraku, terus kemudian rasa ayam bawang, terus rasa sapi, rasa bakso. Jadi sesuai tuh tulisan rasa bakso ada gambar bakso, rasa ayam ada gambar ayam, rasa sapi ada gambar sapi gitu ya. Jadi di samping gambarnya bagus, narasinya juga membujuk gitu agar orang kayaknya enak nih gitu ya, berimajinasi kayaknya enak gitu ya. Secara visual ada tumpahan sup di dalam mie-nya itu gitu. Itu yang membuat orang jadi lebih tertarik gitu ya. Terus kemudian audiens. Nah ini tadi keduanya memerlukan pemahaman yang baik tentang audiens dan target pasar. Dalam DKP, desain visual harus sesuai dengan kebutuhan dan preferensi audiens. Sedangkan menulis kreatif, cerita dan karakter harus sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pembaca. Oke, misalkan cerita rakyat ya, cerita rakyat bawang merah, bawang putih. Cerita rakyat bawang merah, bawang putih, kamu pengen cerita rakyat bawang merah, bawang putih ini dibaca dari anak-anak sampai orang dewasa. Berarti visualnya itu kamu harus buat gambar anak-anak dan gambar orang dewasa, yaitu orang tua dari bawang merah, bawang putih gitu. Jadi dapat tuh. Terus kemudian cerita rakyat, sebenarnya ini cerita rakyat untuk orang dewasa. Contohnya misalkan Malin Kundang gitu ya, Malin Kundang. Tapi kamu ingin bikin cerita rakyat versinya anak kecil gitu ya, versi anak kecil gitu. Jadi ya kamu memvisualisasikan cerita Malin Kundang ini ya ini anak kecil semuanya, tidak ada wajah-wajah orang dewasa gitu, anak kecil semua gitu kan, karena memang diperuntukkan buat anak kecil. Jadi dari jalan ceritanya pun nggak banyak tulisan yang terlalu panjang gitu ya, karena kamu udah lihat ini segmen pasarnya buat anak kecil gitu. Terus kemudian iklan juga sama gitu ya, buat ini susu buat siapa gitu segmennya gitu ya, buat kakek-kakek berarti harus ada gambar kakek-kakek atau nenek-nenek gitu ya. Terus apalagi makanan bayi ya berarti harus ada gambar bayi gitu. Jadi di samping kamu kamu harus paham dari produk yang ingin kamu sampaikan ke audiens gitu ya. Audiensnya siapa nih yang jadi target pasar dari tempat kita kerja gitu, atau kamu dapat pesanan dari orang untuk dibuatkan desain gitu. Nih saya punya ini nih punya buat jualan kue-kue gitu ya. Nah itu kamu gimana cara menyampaikan kue ini dalam bentuk gambar sehingga menarik, terus dibantu dengan cerita gitu kan. Gitu. Ilmu DKP dapat membantu penulis kreatif dalam beberapa cara gitu ya. Nah ini kita bisa lihat ya di gambar PPT ini, kita bisa lihat, sengaja saya ambil, bisa bayangin kalau ini adalah pemain teater, yaitu khususnya pantomim ya, antara laki-laki dan perempuan gitu. Ada di panggung warna merah dengan hordeng warna merah. Ini kalau kalian pikirkan, ini sudah selesai atau mau mulai? Kalau kalian lihat gambarnya, ini mau mulai atau mau apa sudah selesai? Mau mulai, Pak. Baru mulai ya gitu. Karena itulah kehebatan dari seorang
desainer gitu kan, mungkin ada yang bilang, Jasmine bilang baru mulai, terus yang lainnya ngomong udah selesai nggak masalah gitu ya. Dua-duanya nggak ada yang salah juga, karena kan dalam gambar itu perspektif orang kan pikirnya kan macam-macam ya. Beda kalau misalkan di situ ada tulisan gitu, ada tulisan misalkan terima kasih atau ada tulisan acara dimulai gitu ya. Baru ketahuan gitu. Jadi itulah unsur kata-kata itulah yang membantu menjelaskan dari sebuah gambar gitu. Jadi gambar perspektif orang kalau menilai gambar ini menurut daya pikirnya dia A gitu, salah satu lagi menurut dia daya pikirnya B, ya nggak masalah gitu ya. Contoh ada lagi misalkan gambar anjing di pintu orang apa di rumah mewah gitu ya. Kalau cuman gambar anjing doang, kalau misalkan gambar kucing deh, gambar kucing di rumah mewah, apa yang kamu pikirkan? Apa yang kamu pikirkan? Kamu merasa takut nggak untuk misalkan ketok-ketok pintunya atau lewat di depan rumahnya gitu? Nggak takut ya, karena gambar kucing itu kan menandakan hewan yang jinak gitu ya. Beda lagi kalau misalkan gambar anjing tapi tidak menampakkan gigi dan liurnya gitu ya. Mungkin antara takut dan tidak gitu ya. Tapi begitu ada gambar anjing, terus menampakkan giginya, terus ada tulisan beware dog gitu ya. Beware dog. Berarti kan ada pesan di situ. Pesannya cukup efektif ya, singkat, jelas, padat gitu ya. Bahwa di rumah ini ada anjing galak gitu ya. Kamu jangan jangan sembrono untuk memasuki tanpa izin seperti itu gitu. Karena sudah ada larangan di sini ada anjing galak gitu. Ataupun ketika kamu berenang di pantai ada tulisan warning gitu ya. Terus ada gambar orang berenang gitu ya. Itu secara visual, secara visual ini berarti dilarang untuk berenang di sini gitu ya. Kalau seandainya gambarnya orang makan gitu ya, pasti pesan yang disampaikan itu membingungkan gitu, membingungkan orang yang kok di laut, di sini kok nggak boleh makan, emang kenapa gitu ya. Terus bingung ditanya gitu, nih pesannya gimana sih, maksudnya gimana gitu ya. Itulah makanya apa yang ingin disampaikan itu harus sama antara tema dengan cerita yang ingin disampaikan ke audiens. Lanjut ke materi yang tadi, ilmu DKP dapat membantu penulis kreatif dalam beberapa cara. Visualisasi cerita, visualisasi karakter dan cerita dalam bentuk sketsa dan ilustrasi. Terus kemudian desain sampul buku, penulis kreatif menggunakan prinsip desain komunikasi untuk merancang sampul buku yang menarik dan sesuai dengan tema cerita tadi ya. Kenapa kemarin saya nyuruh kalian tolong bikin cerita mengenai pengalaman pribadi, terus jangan lupa visualisasinya. Misalkan kamu lagi cerita di laut, tentang keindahan laut, tapi visualisasinya di kebun teh, kan nggak nyambung gitu ya. Terus ngomongin destinasi Jogja, tapi gambarnya Pangandaran gitu kan nggak nyambung juga. Makanya di sini perlu juga dipikirin gitu ya, desain sampul ini buku sehingga buku menjadi menarik dan sesuai dengan tema cerita. Terus yang ketiga, promosi buku. Penulis kreatif dapat menggunakan prinsip DKP untuk mempromosikan buku melalui media sosial, poster, dan media promosi lainnya. Nah, itu kan sekarang banyak ya media sosial yang bisa kita pakai, TikTok, Instagram, apalagi gitu ya. Di samping
gambarnya bagus, terus storytellingnya juga bagus gitu kan. Next, kalau dilihat dari kacamata sebagai seorang penulis, dia membutuhkan peran DKP itu untuk mempercantik buku, tampilan buku, terus mempermudah informasi. Nah, kalau dari kacamata orang DKP, tulis kreatif itu pertama pencarian ide gitu ya. Desainer komunikasi visual dapat menggunakan teknik menulis kreatif untuk mencari ide dan konsep desain yang baru dan inovatif. Kenapa Melly Goeslaw lagu-lagunya itu ketika diminta untuk dibuatin soundtrack film itu selalu bestseller gitu ya. Karena dia melihat dulu nih jalan ceritanya dari film gitu. Misalkan Ayat-Ayat Cinta gitu ya. Dilihat filmnya Ayat Cinta, oh udah 3 kali udah dia rasakan, oke. Syair lagu yang cocok nih kayak gini, terus penyanyi yang pas kayaknya si Rosa misalkan gitu ya. Terus kemudian ketika Cinta Bertasbih juga gitu. Ini kayaknya filmnya seperti ini, terus dia bikin lagu kayak lagu ya ini cocok dinyanyiin nama siapa lagi gitu kan. Seperti itu. Nah, ini juga sama. Kamu sebagai seorang desainer punya pegangan nih. Misalkan ada orang butuh jasa kamu gitu, tolong dong bikinin gitu ya. Gue lagi bikin ini nih bikin cerpen atau novel gitu. Coba gue bacain dulu. Nah, karena istilah gini ya, kamu tuh dapat orderan nggak hanya 1 orang atau 2 orang gitu ya. Sementara mereka butuh cepat gitu, 1 atau 2 hari butuh cepat udah jadi gitu. Kamu tinggal baca sinopsisnya aja gitu kan. Karena sinopsisnya itu sudah menggambarkan tema cerita sehingga itu yang menjadi ide atau gagasan kamu untuk membuat sebuah gambar gitu kan, sebuah visualnya dari cerpen tersebut atau novel tersebut. Terus kemudian yang kedua pengembangan cerita desain yang baru dan inovatif. Apalagi sekarang ya udah zamannya IE gitu ya. IE itu justru bukan sebagai sebagai penghambat kamu, justru malah ini media sebagai referensi gua nih gitu ya. Alhamdulillah dengan adanya IE itu banyak sekali referensi-referensi jenis model yang kekinian yang bisa gua dapetin ilmunya gitu, yang gua nggak dapetin di sekolah misalkan atau di kampus. Ternyata di luaran tuh yang lagi tren itu pakai ini, coba gitu ya, dimodif dengan kreativitas kamu gitu ya, seperti itu. Jadi semakin banyak referensi juga semakin bagus karyanya kan. Sama juga orang menulis cerita kayak kemarin gitu, ada beberapa teman kamu itu udah mulai masukin unsur-unsur multitafsirnya segala macem, terus jadi ceritanya tuh jadi lebih menarik, lebih indah gitu kan, seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan. Jadi itu ya kaitannya antara menulis kreatif dengan desain grafis tadi sudah terjawab ya. Banyak sudah tadi saya jabarkan. Terus yang kedua, sinopsis. Kamu jangan lupa sinopsis itu apa, terus resensi apa, terus kemudian menulis kembali cerita cerpen atau novel yang pernah kamu baca gitu kan. Terus kemudian jangan lupa sinopsis dari tugas akhir kamu seperti apa sih gitu kan. Itu ya kisi-kisi dari UTS yang nanti kalian kerjakan gitu. Kalau nggak salah sih kayaknya UTS-nya open book dah. Open book. Baik, karena materinya sudah habis, saya absensi ya. Andre ada, Andre? Andre nggak ada. Bagus. Hadir, Pak.
Hairul, Hadir, Pak. Yusril, Hadir Pak, hadir. ada. Oh ada, oke. Farida, Farida nggak ada. Hairul Akbar, Hadir, Pak. Muhammad Lutfi, nggak ada. Elizabeth, nggak ada. Rizky Salman, nggak ada. Dela Nur Fatimah, Hadir, Pak. Dwi Ratnasari, Hadir. Nadia, Hadir, Pak. Muhammad Falah, Muhammad Farhan. Ya, oke, thank you. Muhammad Falah, Muhammad Farhan, nggak ada. Muhammad Geva, Hadir Pak. Muhammad Fariza, Hadir Pak. Yasmin, Hadir, Pak. M. Ikrar Sopian, nggak ada. Yesa, Hadir, Pak. Ferdi, nggak ada. Ahmad Pati, Hadir Pak. Wahyu Widodo, nggak ada. Dimas, Hadir Pak. Hendy, Hadir, Pak. Yolanda, Hadir, Pak. Justin, nggak ada. Ibrahim, Hadir, Pak. siapa? Oh oke, ya siap. Brigita, nggak ada. Brigita ada tadi, Pak. Oh ada, oke. Friska, nggak ada. Friska. Manzila, Hadir, Pak. Rizky Abdul Wahid, Atifa, nggak ada. Atifa. Muhammad Fadlur Rahman, Hadir Pak. oke. Aurelo, Hadir Pak. Muhammad Fatayat,